Lumen nomor 11.828, 23 Desember 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul namanya Yohanes. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 63 dan 64. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Gereja Kudus menampilkan sosok penting lainnya dalam kalender liturgi di masa Advent ini. Yohanes, anak Zakaria, dan ibunya bernama Elisabet. Dalam tradisi bangsa Yahudi, anak laki-laki harus dinamai sesuai dengan garis keturunan ayahnya. Di luar kebiasaan itu, ibunya Elisabet berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Saya bertanya, ide dari mana yang membuat Elisabet berkata demikian? Memang kita dengar pada pewartaan sebelumnya bahwa malaikat Gabriel yang menemui Zakaria yang kemudian menjadi bisu itu mengatakan kepadanya bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki dan ia hendaknya menamai dia Yohanes. Nama Yohanes itu dikatakan kepada Zakaria, tidak kepada Elisabet. Zakaria menjadi bisu. Bagaimana ia mengatakan hal itu kepada Elisabet? Anak laki-laki yang akan dinamakan Zakaria Junior itu ditolak Elisabet. Dan dia menyebut sebuah nama yang diucapkan malaikat
yang menamai Sakaria dalam tugasnya sebagai imam. Ia harus dinamai Yohanes. Saudara-saudari terkasih, coba kita simak apa yang ditulis penginjil Lukas yang kita dengar hari ini. Bahwa anak Sakaria yang baru dilahirkan oleh istrinya, ia bisa mendengar percakapan kerabatnya yang hendak menamai putranya seperti dirinya, sekalipun bisu. Orang banyak keberatan ia diberi nama Yohanes. Inilah yang ditulis penginjil Lukas. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Nama Yohanes adalah nama yang disarankan malaikat Gabriel kepadanya. Sakaria percaya dan menulis nama tersebut dengan tangannya. Dan sejak saat itu terjadilah keajaiban yang disaksikan orang banyak dan para kerabatnya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lukas menambahkan keterangan berikut ini. Maka ketakutlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah bibir di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Yohanes, anak Sakaria, tumbuh dan akhirnya menjadi pertapa dan mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudari terkasih, dalam tradisi gereja Katolik, Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir yang datang untuk menyiapkan kelahiran dan kedatangan Yesus, anak domba Allah, anak Maria. Setelah Yohanes, tidak ada nabi lain, sebab dialah nabi yang secara langsung mengawali dan menyiapkan kedatangan anak Allah, Yesus namanya. Yohaneslah yang melonjak kegirangan dalam rahim ibunya Elisabet ketika Maria, kerabat ibunya, datang ke rumah Sakaria, ayahnya. Sejak di dalam kandungan ibu mereka, Yohanes dan Yesus seperti memiliki kontak batin istimewa. Yohaneslah yang lebih dahulu tampil ke hadapan publik dan mewartakan ini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dia menjadi seorang nabi yang berani dan memiliki jiwa seperti Elia yang membela hak-hak Allah. Ia menghendaki agar orang memperbaiki hidupnya dan memilih jalan Allah untuk hidup mereka. Bagi Yohanes, bertobat sama artinya dengan meninggalkan kesalahan di masa lalu dan memilih hidup baru di masa sekarang. Katanya kepada orang banyak, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia juga berbuat demikian. Secara khusus, katanya kepada pemungut cukai atau petugas pajak, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan kepada para prajurit
ia menegaskan, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Lukas bab 3 ayat 10 sampai 14. Saudara-saudari terkasih, peristiwa kelahiran Yohanes yang luar biasa itu mengundang rasa kagum, rasa heran, dan rasa takut, dan orang banyak bertanya dalam hati mereka, menjadi apakah anak itu nanti? Yohanes, nabi terakhir ini, tumbuh di lingkungan padang gurun dan menjadi pertapa, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Setelah itu, ia tampil di antara orang banyak bangsanya Yahudi dan menegur mereka atas dosa-dosanya, karena mereka tidak taat pada perintah-perintah Allah. Yohanes tampil sebagai Elia baru yang menginginkan semua orang bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu adalah kedatangan Mesias yang dijanjikan. Tentang siapa dirinya? Ia mengatakan dirinya hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Katanya, sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes memperkenalkan diri sebagai bentara Yesus, dan ia mau memastikan bahwa Yesus harus semakin besar dan dirinya bukanlah siapa-siapa. Ia harus menjadi semakin kecil. Itulah Yohanes anak Sakaria. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku menyadari bahwa aku diutus untuk mewartakan Kristus dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terpujilah namamu dalam segala rencana dan keputusanmu. Engkau memilih seorang Yohanes yang rendah hati untuk mengawal dan mendahului kelahiran Yesus. Bantulah kami untuk mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan diri kami sendiri. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.